Salam Skapsa Desa, santun dalam prestasi menuju kompetensi. Baiklah anak-anakku, materi pelajaran pagi ini, pendidikan agama Kristen dan budi pekerti untuk kelas 11 semester 1. Dan hari ini tentang peranan keluarga Kristen. Sebelumnya, mari kita berdoa. Terima kasih, ya Tuhan, sudah memberkati kami, sehingga kami siap untuk memulai pelajaran agama Kristen. Berkatilah pembelajaran hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Materi kita adalah Tuhan pedoman bagi keluarga. Harusnya ini tidak asing karena kalian ada di keluarga. Ya. Hal yang pertama yaitu tentang Allah. Allah ini adalah oknum pembentuk keluarga. Bahkan dikatakan lembaga yang pertama di dunia ini adalah keluarga. Ya, adalah keluarga. Dalam pembacaan Alkitab kita, ya, kita akan membaca bagian kitab Kejadian, pasalnya yang kedua, Kejadian pasal yang kedua, ayat 21 sampai 25. Kejadian pasal 2, ayat 21 sampai 25. Yang demikian, lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Ayat 25, mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Demikian pembacaan kitab Kejadian pasal 2 ayat 21 sampai 25. Nah, perhatikan di sini ada gambar, ya, anggaplah seorang laki-laki
Ya. Kemudian di sebelahnya ada seorang perempuan, di mana mereka nampaknya saling jatuh cinta. Tandanya ada daun waru, seperti yang kalian sering jumpai. Kemudian si laki-laki juga menawarkan sebuah bunga. Nah, ini tanda jatuh cinta atau perasaan suka dari dua insan, laki-laki dan perempuan. Ini yang dikehendaki Tuhan. Jadi bukan laki-laki dengan laki-laki, atau perempuan dengan perempuan. Itu pelanggaran atau disebut dalam dosa seksual. Nah, anak-anakku, ini yang Tuhan mau dan ingin saya tekankan. Tuhan menginginkan suka atau cinta itu terjadi laki-laki dan perempuan dalam kaitannya dengan menuju keluarga. Nah, dikatakan bahwa Tuhan menciptakan wanita memikat. Ya, wanita memikat. Dan laki-laki itu mempesona. Tidak ada yang salah di sini. Kalau wanita memikat, laki-laki mempesona. Sehingga keduanya mengalami persekutuan yang indah, yang nantinya kalau sudah berlanjut akan disebut keluarga. Jadi pembentukan sebuah keluarga itu yang benar adalah melalui proses ini. Ada 3 landasan untuk membangun keluarga Kristen. Menurut firman Allah yang tadi kita baca di ayatnya yang ke-24. Ini 3 landasan. Apa 3 landasan itu? Yang pertama, meninggalkan ayah dan ibu. Jadi meninggalkan ayah dan ibu ini artinya pernikahan itu harus direstui oleh ayah dan ibu. Jadi pernikahan itu harus direstui oleh ayah dan ibu atau orang tua. Karena itu langkahnya tentu harus santun, harus baik, harus hormat sama kedua orang tua. Ya, harus baik. Ada banyak pertanyaan mengapa tidak disetujui orang tua, baik calon mertua maupun orang tua sendiri, karena tidak santun bisa, tidak hormat bisa. Jadi kalau sudah waktunya untuk masuk dalam pernikahan, ya, santun, hormat, ya, taat kepada orang tua. Meninggalkan ayah dan ibu ini juga sebagai tanda resminya sebuah pernikahan. Makanya ada lambang-lambang atau tanda-tanda minta restu orang tua, sungkem istilahnya, kepada orang tua. Yang ketiga, meninggalkan orang tua ini berarti dalam pembentukan keluarga nantinya benar-benar tidak lagi bersandar terpaut
mengandalkan dan semuanya masih tergantung pada orang tua. Jadi meninggalkan orang tua berarti sudah siap untuk hidup bersama dengan suami atau istrinya. Ya. Ini harus ada dalam pembentukan keluarga Kristen. Yang kedua, bersatu dengan suami atau istri. Ya, ini berdasarkan kitab Kejadian 2 ayat 24, bersatu dengan suami istri. Artinya bahwa pernikahan itu didasari pada satu tujuan, bersama istri dan suami. Bersatu dengan suami dan istri ini berarti satu tekad untuk menuju satu tujuan yang ditetapkan oleh keduanya yang telah menjadi satu itu. Ya, ini penting. Karena ketika tidak punya tujuan yang sama, maka keluarga itu tidak bisa disebut sebagai keluarga yang harmonis. Misalnya, suaminya tujuannya saya kerja cari uang. Kemudian si istri tujuannya mendidik anak-anak. Nah, tujuan yang berbeda ini tentu saja tidak akan bisa berhasil dengan baik dalam pembentukan keluarga. Ada satu tujuan. Tujuan keluarga harmonis, baik dalam bekerja maupun mendidik anak-anak, sama adalah untuk keharmonisan. Baik. Yang ketiga, keduanya menjadi satu daging. Ya, perhatikan, keduanya menjadi satu daging. Berarti keduanya itu siapa? Ya, satu istri, satu suami, keduanya. Bukan ketiganya, keempatnya, atau kesebelasannya. Sepak bola kesebelasan. Jadi keduanya berarti satu istri, satu suami, menjadi satu daging. Nah, di sini satu daging berarti diizinkannya persetubuhan. Dagingnya istri dan dagingnya suami itu menjadi satu dalam persetubuhan. Nah, makanya yang benar urutannya seperti ini. Ya. Tidak menjadi satu daging dulu, baru meninggalkan orang tua, kemudian bersatu. Urutannya harus 1, 2, 3. Meninggalkan ayah ibu, bersatu dengan suami istri, baru menjadi satu daging. Nah, makanya mengapa ya di dalam langkah-langkah seperti pacaran, pertunangan, tidak boleh melakukan hubungan seksual karena belum ada restu dari orang tua, dari negara, melalui catatan sipil atau KUA, ya, belum menetapkan tujuan yang sama, dan seterusnya. Baik, anak-anakku, itu. Nah, karena itu sekarang tugasnya untuk didiskusikan.
Apa tugasnya? Ya. Tugasnya coba jawab pertanyaan ini. Mengapa keluarga sangat membutuhkan Tuhan dalam kehidupan mereka? Mengapa keluarga sangat membutuhkan Tuhan dalam kehidupan mereka atau keluarga mereka? Ini tugasnya, dan sekian materi yang dapat saya sampaikan. Baiklah, anak-anakku, demikian materi mengenai keluarga Kristen. Sampai ketemu kembali di pertemuan berikutnya dalam materi pernikahan Kristen. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan sudah memberkati kami dalam pelajaran kelas 11 semester 1 ini. Tuhan memberkati. Amin. Jangan lupa like di komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang yang kalian sayangi. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Skapsa Bisa, Sekolah Berbudaya Industri berkarakter wirausaha menjadi idola sekediri raya.